Oke guys, selamat datang di channel Rider Laun. Hari ini kita bakalan riding Satmor, iya, Saturday morning ride pakai si Chillor guys. Ini kayaknya pertama kalinya aku bikin video yang pakai si Chillor ya. Di sini si Chillor kalau ada yang masih belum kenal, kecil oren guys. Beda sama si Cibor kan cibi oren ya. Kalau ini tuh Chillor. Kalau tipe motornya sendiri sebenarnya ini motor bebek ya, motor bebek Honda Blade, new ya, new Honda Blade, tapi bukan yang udah 125 ya, ini masih 110. Ini mbaknya agak banget, justru enggak, tapi ke kanan gimana. Ceritanya aku lagi mau manasin si Chillor ini gitu, karena udah lumayan lama nggak dibawa yang lebih dari misalkan 50 kilo gitu. Kalau misalkan di daerah di dekat rumah-rumah gitu ya udah biasa ya. Biasanya aku kalau dekat rumah justru nggak bawa si Cibor karena males yang ngeluarinnya ya. Meskipun dia hitungannya cuma motor-motor 150 cc gitu, tapi bodinya kan sebenarnya gede-gede juga gitu, lumayan. Jadinya agak-agak males gitu kalau mau ngeluarin si Cibor untuk yang dekat doang. Makanya biasanya kalau dekat rumah aku pakai si Chillor gitu. By the way, kalau kalian ini kalau aku ngomong tuh kayaknya agak-agak bergetar gitu ya. Itu kayaknya aku settingan si shock breaker belakang tuh masih terlalu keras ya, karena dia kan tipe yang bisa tipe tabung yang bisa di setting gitu ya, keras enggaknya gitu. Cuman aku masih ini sih belum nemu yang enaknya gitu, karena sempat nyobain aku empukin gitu ya, diempukin ternyata malah terlalu empuk, jadinya nggak stabil gitu. Kalau kayak gini kan meskipun dia kehitungnya getar gitu ya si motornya ya, tapi untuk belok gitu tuh enak. Apalagi kalau misalkan kalian belum udah lama lah gitu nggak naik motor bebek, biasa motor sport, itu tuh bener-bener kagum banget sih posisi ridingnya tuh gitu. Karena biasanya kan kita bisa ngejepit tangki gitu ya, kita bisa masukin si badan tuh ke depan gitu, kayak bisa dinundukin, jadi kan enak ya. Meskipun kan banyak yang bilang katanya motor sport pegel karena nunduk gitu, sebenarnya nggak gitu juga sih, nggak sesimpel itu gitu, karena semua orang punya badan yang beda. Bentuk badan bukan cuma tinggi ya, tapi kayak posisi kaki, posisi lutut gitu, besar perut juga, yang gemuk, yang langsing, yang kurus gitu, itu semuanya bakal ngepengaruhin banget. Kayak kalau gue kebetulan kan gemuk ya, dan kalau misalkan aku pakai si Cibor yang sport, waktu aku posisi nunduk yang paling pas tuh, posisi perutku tuh nempel ke tangki gitu. Jadinya enak gitu, karena kayak rebahan telungkup sebenarnya gitu. Jadi nggak ada pegel-pegelnya gitu. Cuman kalau misalkan yang ini meskipun nggak pegel gitu, tapi ada yang kagok gitu rasa-rasanya tuh, karena si badan kan jadi nggak ada yang nopang, cuman duduk biasa aja gitu ya. By the way, untuk ini si motor ini tuh dulu belinya tahun 2000 berapa ya, 2012 atau 2013 gitu, dan dia masih nemenin gue sampai saat ini di 2025 menuju akhir ya. Sebenarnya lumayan menarik ya, kayak kalau misalkan ada orang gitu ya yang sering aku kadang lihat di jalan gitu ya, dia pakai motor yang cukup gede gitu, mau itu sport, mau itu naked yang cukup besar gitu ya, tangki depan dan lain-lain. Kesannya kalau misalkan ada motor bebek gini itu jadi ganggu gitu ya, apalagi kalau misalkan dia nggak bisa disusul kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan aku pribadi gitu ngelihatnya tuh agak aneh, karena aku pribadi dari
zaman dulu kan pakai ini gitu ya. Bahkan sebelum ini itu aku pakainya apa ya, legenda apa ya, yang mirip-mirip Astrea gitu-gitu. Dulu tuh aku, bukan aku sebenarnya, ayahku punya 3, ada Astrea, legenda, sama satu lagi tuh apa ya, ya tapi motor-motor begitulah, bentuk-bentuknya mirip deh, bebek hitam jadul gitu. Karena emang mungkin hobi ya, tapi sekarang udah pada dijual semua untuk kebutuhan bisnis dan lain-lain lah. Gue ingatnya tuh yang legenda tuh di apa ya, di setupnya, tampilan looknya tuh ala-ala amburadul gitu, jadi kayak kumuh gitu. Tapi itu bukan kumuh karena nggak dicuci gitu, sebenarnya emang dibikin kumuh, kayak ada banyak apa tuh, si body kasarnya udah yang wash out gitu, terus si bagian yang besi-besinya itu udah yang dikasih karat, tapi karat yang emang dibikin karat gitu, lucu sih. Terus ada satu lagi Astrea nya apa, Grand apa Astrea apa ya itu loh namanya, aku nggak apa. Itu dibikin looknya tuh limisan gitu, yang bener-bener dipoles gitu-gitu. Jadi lucu gitu. Dan setelah dari situ baru aku pindah ke sini gitu, karena si motor-motor itu kan emang udah mau dijual gitu, dan akhirnya kita memutuskan ada motor ini gitu, pokoknya beli ini. Dan dari sini baru aku dapet si Cibor gitu. Si ini pun sebenarnya secara performa ya emang kerasanya sih, emang seingatku nggak selemot ini ya motor ini tuh gitu. Karena mungkin emang ada beberapa hal yang perlu dibenerin gitu ya, mungkin kompresinya, mungkin apanya gitu, aku nggak hafal deh gitu, belum aku macem-macemin. Cuman salah satu penyakitnya yang aku temuin tuh ini apa tuh, olinya menetes. Udah coba dibenerin pakai ini apa, ganti packing-packingnya gitu, tapi nggak berapa lama netes lagi gitu. Jadi aku nggak tahu deh itu sebenarnya kenapa gitu, masalah utamanya gitu ya. Dan kalau yang lain-lainnya sih nggak ada masalah ya. Oh mungkin sempet sih ada masalah di bagian pengereman, dimana si sealant buat kabel rem yang ke belakang ya, selang remnya itu, yang ke blok remnya itu dia bocor gitu. Jadi kalau misalkan kita dipencet rem yang di kaki gitu ya, rem belakangnya diklik, diinjek, itu tuh keluar gitu, cerut gitu. Itu udah dibenerin dan sekarang jadinya bisa ngerem dengan lebih tenang lah gitu. Karena kalau misalkan di motor sport kan emang dia ngandelin rem depan ya, sedangkan kalau di motor bebek gini agak serem kalau mau apa ngerem pakai rem depan tuh, karena kan bannya juga lebih kecil gitu. Meskipun kecepatannya nggak yang secepat yang si Cibor sih gitu, tapi agak-agak khawatirnya slip yang depannya gitu. Kalau misalkan sekarang lebih aman karena depan belakang bisa. Ini juga sayang banget, padahal waktu itu tuh gue baru cuci ya, tapi kayaknya udah kotor lagi gitu, karena memang lagi angin gede ya, lagi sering angin gede, jadi banyak debu bertebaran gitu. Gue rencananya mau isi bensin dulu, nanti pakai yang mungkin Pertalite, mungkin Pertamax. Gue nggak tahu deh nanti gimana, nanti ketemunya apa. Kalau Pertalite yang nggak ngantri karena mungkin hari Sabtu ya, mungkin aku bakal isinya pakai Pertalite. Tapi kalau misalkan Pertalite penuh, Pertamaxnya kosong, ya kita Pertamax aja, udah amat juga.
isinya sama ya mungkin ya. Itu nggak tahu sih gue itu termasuk orang yang nggak mau apa ya, nggak mau terlalu pusing gitu, jadi emang sih agak sakit hati ya karena gue juga pemakai Pertamina gitu untuk si Cibor ini dulu, jadinya agak merasa dihianati gitu waktu dapat kabar yang ada oplos ada apa tuh gitu. Lagi kita mah rakyat kecil ya, demo aja nggak didengar apalagi nggak demo ya. Guys, kayaknya guys. Ininya juga ya tuh udah agak-agak ini ya, agak-agak kumuh gitu dalamnya. Kalau udah bagus ini dulu udah sempat dibersih-bersihin. Nah gimana lagi ya, kayak gini nih. Jok juga ini belum dibenerin lagi, nanti deh kita satu-satu ya. Sempat waktu itu gue coba rapihin si ininya, si apa tuh stikernya ya, stiker dekalnya, tapi ya beginilah. Ya guys, sudah pakai shock tabung. Awalnya aku pakai shock merek apa gitu ya, warnanya gold, black gold, tapi dia cepet banget rusak, jadi malah jadi 2 kali belinya gitu. Untung murah, 30 full tank kan loh. Cukup bang. Punten kiri om. Sip, nuhun. Kita jalan lagi guys. By the way, ini aku juga nggak tahu ya sih penempatan kameranya gimana kalau lagi bawa Sisilo deh. Belum ditester sama gue, tapi ya udah deh. Pokoknya yang penting begini lah.
agak rame ya, padahal masih hari Sabtu ini udah Sabtu ini rame. Oh iya, aku juga belum cerita si Cilor ini secara tarikan sebenarnya lumayan oke ya. Aku nggak tahu sih kalau untuk bebek-bebek zaman sekarang mungkin udah pada kenceng ya, apalagi yang matic gitu kayak NMAX gitu. Tapi nggak tahu sih, tapi NMAX tuh masuknya bebek atau apa sih bentuknya kan agak beda ya. Kalau misalkan kayak apa tuh Beat Mio, tapi kalau misalkan yang kayak NMAX, X-Max gitu tuh sebutannya apa ya? Mungkin boleh dikasih tahu di kolom komentar ya. Ini pertanyaan jujur sih, aku nggak tahu nyebutnya apa, bebek juga tuh. Karena secara posisi bentuk apa ya, stang gitu-gitu ya, posisi motornya gitu kan sebenarnya dia bebek ya, tapi bentuknya aja kayak beda gitu. NMAX, X-Max, Vario, D-Max, U-Max, apalah Memex lah, apalah gitu. Semuanya kayaknya bentuknya tuh kayak bebek tapi gede gitu. Jadi aku nggak tahu udah bebek gede apa angsa gitu. Yang depan gua keren guys, lihat jaketnya bagus. Itu apa sih namanya, Milenia apa ya, yang dari ini, yang dari aduh itu dari apa, Dark Soul ya pokoknya game Souls nih. Kalau kalian gamers pasti tahu, keren tuh jaketnya, pengen gua. Agak jalannya guys. Dan kadang tuh masih agak aneh gue tuh kayak dia kan sebenarnya nggak ngebut si Cibor ya, jauh lah gitu. Meskipun dia kan 110 dan si Cibor tuh 150 gitu, bedanya 40 cc lah gitu. Tapi secara power tuh emang sejauh itu sih kerasanya ya, nggak tahu deh kenapa. Kayaknya kemungkinan besar sih karena yang si Cilor ini masih ada yang perlu diperbaiki gitu, cara permesinannya gitu. Karena si mesin motor ini tuh sempet jebol dulu zaman gua ke belakang lah gitu ya, zaman kuliah SMA gitu. Motor ini tuh sering gua pakai, nggak balap liar lah ya, apa ya, kayak dipakai ngebut lah gitu, suka dipakai ngebut. Dan setiap kali gua mau pakai ngebut itu nggak pernah nggak pernah serius waktu pakai si Cibor gitu juga. Setting-settingnya jadi mungkin karena itu juga deh. Dan yang gua paling kerasa tuh yaitu pertama tarikan, kedua pengereman, ketiga top speed. Lucunya tuh kalau misalkan pakai bebek, entah kenapa gua tuh takut ya buat bawa ngebut sekarang. Padahal dulu tuh gua sempat bisa nyentuh kayak 100, 105, 110 kita masih bisa nih pakai si blade ini zaman dulu ya. Karena ini kan nggak dimacem-macemin ya si motornya ya, masih benar-benar full standar. Dulu tuh gua kepikirannya naik 100 gitu pakai bebek tuh masih aman-aman aja gitu. Tapi nggak tahu sekarang gua takut gitu bahwa ini speedonya mati sih ya. Tapi kalau misalkan gua rasain ini sekitaran mungkin 60 paling cepet, tapi serem gitu. Apalagi kalau dibonceng, aduh itu seremnya. Nggak tahu kenapa aku nggak pernah dibonceng lagi. Itu sekalinya dibonceng serem pak.
mau dibonceng bebek, mau dibonceng sport, serem nih pokoknya. Padahal kayak cuma di bawah 40, 50 gitu, gak tau ya, aneh. Padahal hitungannya si Cibor aja gue bisa bawa 153 dulu, sempet tuh waktu masih pakai pot racing, tapi gue nggak setakut itu gitu. Meskipun kalau udah masuk 140-an sih kayaknya si Cibor juga agak serem sih ya, karena remnya dia nggak didesain untuk kecepatan yang terlalu tinggi gitu, nggak ABS, nggak ada traction control dan lain-lain gitu. Jadi agak serem juga sebenarnya, cuman entah kenapa lebih terasa aman gitu, mungkin karena motornya juga lebih besar ya, dan posisi ridingnya udah racing gitu, jadinya lebih mendukung gitu. Menariknya lagi adalah kalau misalkan waktu gue naik bebek ini, gua mau top speed sekarang mungkin paling 80 gitu ya, mentok-mentok 90 lah gitu kalau mau digeber banget. Cuman gua nggak mau, takut ini lagi, takut jebol lagi. Filternya udah 2 kali jebol soalnya. Tapi sekarang udah pakai blok mesin, blok mesin ya, bisa dulu blok mesin ini itu udah ganti gitu, termasuk piston dan lain-lain udah aku ganti. Makanya secara suara halus banget nih, nggak ada krengsekan, nggak ada ketrek-ketrek, nggak ada. Padahal kalau ada suara kayak ketuk-ketuk banyak gitu, itu ini ya, kerah bajuku. Kerah baju gue ini kena angin, jadi dia ngetuk-ngetuk helm. Suaranya enak, tapi jujur gue suka sih suara si motor Blade ini. Gak ada garang-garangnya gitu, lembut aja. Meskipun nggak sering sih, sempet lah gitu aku lihat juga sih yang dipakai jadi bahan drag gitu, bahan drag gas bagus juga sih kalau sempat lihat yang pakai bodi buta gitu-gitu, yang nggak pakai lampu gitu, lucu-lucu sih dulu untuk di racing. Nah kalau di sini top speed 80 udah seram. Anehnya tuh padahal si Cibor ya, yang si CBR tuh kan si gigi 1 paling tingginya tuh 85 ya, limiternya tuh di top speed 85. Sedangkan si Cilor ini top speed 80-90 itu udah di gigi 4 gitu. Nah gue biasa bawa si Cibor itu biasa bawa mungkin rata-rata kecepatannya mungkin di 100 gitu, dan itu tuh udah kayak nyantai gitu. Kayak lagi posisi nyantai aja gitu. Cuman kalau di sini jadinya serem 80 gitu. Ini anomali ini ya, anomali berkendara ya, karena udah biasa yang posisi riding racing gitu, sekali dipakai yang nyantai malah serem ya. By the way, remnya tidak sepakem Cibor, saya lupa. Torsi duluan jauh kalah ya, jadi kadang suka lupa gitu, mau nyusul itu kok lemot. Tapi gak apa-apa, cuman juga terlama ya motor bebek juga. Pinggang nggak sakit gitu ya, duduknya posisinya udah proper gitu.
mobil enak, jadi nggak menghalangi orang. Sebenarnya kalau lo lihat di sini di Speedo gue kan dia gigi 4 ya pakainya aku. Untuk alasannya sendiri sebenarnya biar nggak jebol aja sih guys, karena pengalamanku tuh dulu main gigi 4 dan pokoknya popolan, gigi 3 gigi 4 itu popolan, dan itu cepat bikin si motor jebol gitu. Gak seru gitu, ngut gitu. By the way, kalau menurut kalian gimana sih terkait perkembangan selera ya dari dekal dan livery motor? Karena dulu waktu zaman 2015an itu aku pakai motor Repsol gini tuh dianggapnya aneh, karena banyak yang bilang apa ya, terlalu rame lah apa gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya orang-orang banyak juga yang suka livery Repsol ya. Entah itu untuk di sportnya aja atau untuk yang modelan bebek gininya juga ya. Karena jujur gue suka sih warnanya ya, si putih hitam orange ada merahnya gitu aksen itu. Dominan putih oranye lah ya, putih hitam oranye. Kalau yang apa namanya, yang ini tuh sebenarnya secara warna masih ngikutin kayak yang apa tuh CBU ya, CBR CBU tuh warna hitam. Warna Repsol itu yang dominannya tuh hitam dasarnya. Kalau misalkan si Honda Blade yang 125 tuh dia udah pakai yang dominan dasarnya tuh putih gitu. Kalau misalkan si Cibor gitu kan masih yang udah yang putih itu. Kalau misalkan ini masih yang hitam. Sempat lihat sih ada modelan si Cibor ya yang di wrap pakai stiker full decal gitu, dan dia pakainya yang warna hitam gitu base nya. Itu juga lucu tuh, cuman ya agak gimana aja karena gue jarang lihat gitu. Masuk ke sini guys. Enaknya pakai motor non kopling gini ya. Jadi meskipun dia masih main gigi karena dia masih belum matic gitu ya, tapi meskipun kita gigi berapapun dilepas gas gitu aman gitu, nggak perlu mikirin koplingan gitu. Ah iya, lupa gua platnya belum dibawa. Gua ke kantor tuh pakai ini, pakai kartu gitu ya, dan kartunya itu kan abodemen, dia dicantumin data plat nomornya gitu. Gua tadinya niatnya mau bawa plat nomor gua si Ciwor gitu, karena yang terdaftar yang itu. Tadinya gue buat ngeliatin doang di posnya gitu biar gak usah bayar, cuman ya harus bayar nih kayaknya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Nggak tahu ya, kalau si motor ini mau dibagusin tuh bagusnya mending pakai tema apa ya. Kalau gue seneng yang clean kayak yang klimis gitu sih, jadinya mungkin bakal gue ganti hand gripnya, ini gripnya diganti, mungkin bodi kasarnya dirapihin gitu. Ini kan banyak codet-codet,
Ini pun sebenarnya udah gua poles pakai penghitam body ya, cuman nggak tahu deh, mungkin produknya kurang bagus atau gimana, jadi masih tetap kelihatannya jelek. Oke, kita jalan lagi. Lagi cerah ya, enak. Iya, yang gua rasain juga kalau pakai si Cibor ya, tapi mungkin karena bodinya tetap sport ya modelannya, orang-orang tuh pada kadang ke pinggir guys kalau jualan. Itu yang lumayan membantu sih ya, kalau lagi agak, kalau macet mungkin nggak terlalu kerasa, tapi kalau kayak gini nih yang semi macet gitu ya, ada kosong-kosong gini tapi masih rame motor mobil gitu, motor-motor biasanya banyak yang minggir dikit gitu, jadinya gue biasanya lebih leluasa untuk bawa ngebut gitu. Kalau si Cilor ini kayaknya kurang mengintimidasi ya, jadi dia nggak pada peduli gitu. Cuma duit biasa gitu ibaratnya gitu. Mungkin kalau gua pakainya NMAX X-Max gitu mungkin bakalan beda cerita ya, tapi ya gitu, jadi nggak ada auranya nih si motor nih. Terus gimana ya, mungkin nanti kita bagusin lagi. Banyak soalnya PR-nya guys, selain yang mesin tadi ya yang tarikan juga dikurang gitu, oli yang netes itu, terus jok gitu, macam-macam deh. Speedo juga belum dibagusin, belum dibenerin lagi, masih turu dia. Jadi gue penasaran sekarang jam berapa ya, kalau misalkan di Cibor tuh ada info jam di motor, jadi itu enak banget buat ngecek gua telat atau enggak ke kantornya gitu. Kalau misalkan kayak gini gua harus cek HP, tapi HP-nya di tas, nggak bawa jam tangan juga. Kasihan dia dibawa nanjak, terus siratnya mau jatuh ini platnya nih. Udah dikasih kawat, harusnya aman. Ini ada mendung kayak ini ya, kayak polusi gitu. Polusi gitu. Depan tuh Ninja apa ya, XS kan, Ninja R. Kayaknya ini orang yang biasa speedingan bareng dia kalau dia kondisi Cibor ya. Udara Bandungnya enak banget ini. Mau lepas ini, mau buka kaca visor. Seger banget Bandung. Meskipun dia sudah macet ya sekarang, tapi masih enak gitu udaranya.